Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 16 September 2025, bersama saya Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja, kita diajak untuk meneladani Santo Cornelius dan Santo Cyprianus dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 11-17. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus yang membangkitkan anak muda di Nain, satu-satunya anak dari seorang janda. Hati Yesus tergerak oleh belas kasih sehingga ia berkata, "Jangan menangis," dan mengembalikan anak itu kepada ibunya. Peristiwa ini menyingkapkan hati Allah yang penuh kasih dan kuasa-Nya yang memberi hidup baru. Kisah ini sejalan dengan teladan Santo Cornelius, seorang paus yang berani memimpin gereja di tengah penganiayaan, dan Santo Cyprianus, uskup sekaligus teolog yang bijaksana. Keduanya menguatkan umat yang mengalami penderitaan, mengajarkan bahwa belas kasih Kristus selalu lebih kuat dari kematian, ketakutan, dan penganiayaan. Mereka tidak hanya menghibur dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesaksian hidup yang rela berkorban sampai akhir. Dari Injil dan teladan Santo ini, kita belajar bahwa menjadi murid Kristus berarti menghadirkan belas kasih yang menghidupkan. Kita dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap duka sesama, melainkan menjadi tanda harapan di tengah dunia yang sering diliputi penderitaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasih dan menghidupkan kembali harapan seorang ibu di Nain. Kami bersyukur atas teladan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus yang setia mengembalakan umat-Mu dengan keberanian dan kasih. Bantulah kami agar berani menjadi pembawa penghiburan bagi sesama yang berduka, serta saksi iman yang teguh di tengah tantangan. Semoga melalui doa dan teladan para santo, kami semakin kuat dalam mengikuti Engkau, Sang Sumber Kehidupan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.